Tuhan, hanya bagi Yesus sajalah, hanya bagi namamu sajalah segala pujian, hormat, sembah, syukur kami. Dan kami doa biar kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dalam hadirat Tuhan yang tercurah ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya siapapun yang hadir, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kamu siapkan hati kami untuk lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan yang jamah, ubahkan hati kami untuk siap terima kebenaran firman-Mu. Dan kami doa benih firman akan bertumbuh, berakar dan berbuah, sehingga kami bukan cuma berupaya menjadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kami bersatu hati menyerahkan hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu, sucikan, layakkan tubuh bungkus di balik kaki salib-Mu Tuhan. Jika ada dosa mohon ampun Tuhan, kelemahan tubuh Kau ya berikan kekuatan. Terus berikan kerendahan hati untuk hamba-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik kaki salib-Mu, biar Tuhan saja yang nampak, Tuhan saja yang dipermuliakan. Dan kami doa, yaitu Tuhan, sekali lagi setiap kata kalimat isi hati Tuhan. Dan kami percaya ketika ini disampaikan isi hati Tuhan, pasti ada kuasa, pasti memberkati setiap kami. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saudara, saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, jumpai kanan kiri depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk, kiri kananmu depan belakangmu, sukacita Tuhan luar biasa tercurah bagi setiap kita. Haleluya. Mungkin ada di antara saudara yang menatap saya dan berkata, Pak Pendeta gimana sih, hari ini kan kita sementara merayakan hari Jumat Agung. Pak Pendeta nggak lihat kita udah pakai item-item Pak Pendeta, udah persis kayak iklan shampoo anti ketombe Pak Pendeta. Haleluya. Saya mau bilang saudara, buat orang dunia kematian adalah sebuah hal bicara tentang duka cita. Tapi saudara dan saya yang tahu kebenaran, saudara dan saya hidup dalam Tuhan, saya mau bilang saudara, Jumat Agung bicara tentang hal bersuka cita. Kenapa? Karena kematian Tuhan di atas kayu salib membawa keselamatan bagi setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadi kalau hari ini saudara jangan bersedih, tetapi apa? Ingat sukacita Tuhan luar biasa. Amin. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta saya sedih hari ini bukan karena saya merayakan Jumat Agung, tapi karena saya merayakan hari tanggal tua belum gajian. Saya mau bilang saudara, dalam segala keadaan tetap bersukacita. Amin. Dan saudara luar biasa semangatnya hari ini saudara. Saya melihat semangat-semangat yang luar biasa. Perkenalkan, nama saya Pendeta Marcel Siap Industri Saerang saudara. Haleluya. Dan saya senang bisa lihat saudara semangatnya. Orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saja sama-sama yang boleh kitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang nggak boleh kitab, angkat tangan juga boleh. Yuk sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Kita buka Alkitab kita saudara, Roma pasalnya yang ketiga ayat 23 sampai 26. Kita akan baca bergantian. 23 saudara, 24 kita akan baca sampai ayat yang ke-26 sama-sama di ayat yang ke-26. Yuk, yang sudah di sana Roma 3 23 sampai 26 boleh bilang haleluya. Ayat 23 demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24 silakan.
Ayat yang ke-25 dikatakan apa di sana? Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ayat 26 sama-sama 3. Ya, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya bahwa ia benar dan juga apa? Kepada Yesus. Saudara, saya mau bilang, saudara, hari kita merayakan yang namanya Jumat Agung, dan masih banyak orang yang bertanya-tanya, kenapa Tuhan lahir ke dunia, kenapa Tuhan datang ke dunia, kenapa Tuhan harus menderita di atas kayu salib, bahkan mati di sana. Dan masih banyak, apalagi orang-orang di luar sana bertanya-tanya, kok Tuhannya orang Kristen ngalamin kematian? Saya mau bilang, saudara, segala sesuatu yang Tuhan kerjakan ada tujuannya. Sama-sama bilang sama saya, ada tujuannya. Amin. Dan salah satu tujuan Tuhan melalui karya salibnya adalah bicara tentang pendamaian. Sama-sama bilang sama saya, pendamaian. Sama-sama bilang sama saya, pemulihan. Sama-sama bilang sama saya, tujuan. Sama-sama bilang sama saya, untuk memulihkan. Amin. Itu adalah salah satu tujuan Tuhan di dalam karya salibnya. Dan itu akan sama-sama kita akan bahas hari ini, saudara. Makanya judul khotbah saya hari ini adalah bicara tentang pemulihan. Dan hari ini kita akan sama-sama melihat, saudara, di dalam tema pemulihan ini, saudara, bicara tentang pemulihan di dalam karya salib Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, pemulihan di dalam karya salib Tuhan. Amin. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, semua yang hadir semuanya diberkati Tuhan. Sekali lagi kita tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. So, apa yang Tuhan pulihkan dalam karya salibnya, saudara? Yang pertama saya mencatat adalah bicara tentang memulihkan hubungan. Sama-sama bilang sama saya, memulihkan hubungan. Sama-sama bilang sama saya, memulihkan hubungan. Amin. Coba kita lihat ayat yang ke-23 sampai 25 sekali lagi, saudara. Ayatnya yang ke-23 sampai 25. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. Sama-sama 3. Ya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah, ayat 24 dikatakan apa? Dan oleh kasih karunia telah, karena penebusan dalam, perhatikan kalimat awal di ayat 25, saudara. Ayat 25 dikatakan apa? Bagian awal 3. Ya, Kristus Yesus telah apa? Ditentukan Allah menjadi apa? Jalan pendamaian. Sama-sama bilang sama saya, pendamaian. Amin. Pada mulanya ketika Tuhan menciptakan manusia, saudara bisa melihat di Taman Eden, hubungan antara manusia dan Tuhan itu begitu indah, begitu luar biasa, di mana manusia bisa berjumpa dengan Tuhan, manusia bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, manusia bisa berjumpa muka dengan Tuhan, saudara. Hubungan yang begitu indah di sana. Tapi saya mau bilang, saudara, oleh karena dosa, oleh karena pelanggaran, maka manusia tidak bisa akhirnya apa? Punya hubungan yang sama. Terjadi yang namanya kerusakan hubungan di sana karena dosa menjadi jurang pemisah antara Allah yang kudus dan manusia yang saat itu dikuasai oleh dosa. Makanya akhirnya apa? Manusia dilempar, dibuang, dikeluarkan dari Taman Eden, saudara. Dan saya mau bilang, saudara, inilah yang akhirnya apa? Menjadi tujuan Tuhan di dalam karya salibnya. Karena saya mau bilang, saudara, dosa benar-benar merusak hubungan antara Tuhan dan manusia. Makanya untuk akses sama Tuhan jadi sangat-sangat berubah, jadi sangat-sangat sulit, saudara. Kalau saudara ingat ketika yang namanya ketika di bait suci atau bicara tentang di kemah suci, saudara bisa melihat bahwa even yang namanya seorang imam besar, hanya dia yang bisa masuk ke dalam. Itu pun kalau dia dosa, kalau dia nggak benar, kalau dia nggak suci, maka dia akan binasa. Kalau saudara lihat, kita lihat sama-sama, saudara. Ini adalah gambaran kemah suci, di mana antara ruang kudus dan ruang maha kudus ada tirai yang memisahkan, saudara. Kenapa? Di dalam ruang maha kudus itu adalah tempat di mana Tuhan bersemayam, saudara. Yang ada tabut perjanjian di sana. Dan kalau masuk ke sana hanyalah imam besar saja. Nggak sembarangan orang yang bisa masuk ke sana, hanya seorang imam besar saja, saudara. Dan saya mau bilang, saudara, di dalam kemah suci ini, boleh munculkan lagi, dalam kemah suci ini adalah sebagai tempat Allah bersemayam dan hanya imam besar yang boleh masuk ke dalam. Itu pun ada beberapa referensi yang mencatat begini, saudara, sekali lagi. Karena kalau imam besar ini hidupnya nggak benar, sampai dia bercela-cela, dia berdosa, maka ketika dia ketemu dengan kemuliaan Allah, maka dia akan langsung meninggoy, saudara. Harus bahasa yang aman, karena sekarang banyak orang ngerekam-rekam buat di TikTok supaya tidak di-ban, saudara. Iya, iya. Saya pendeta yang pengertian, saudara. Tenang aja. Iya. Oh Tuhan, gara-gara Betos. Tapi tadi saya sudah ketemu dengan Ibu Rebecca di belakang. Iya.
Ibu Rebecca, tanggung jawab. Saya mau bilang saudara, jadi karena yang namanya saat itu hubungan antara Allah dan manusia sangat jauh terpisah. Jadi kalau misalnya manusia ini berdosa, imam besar ini berdosa, ketika dia masuk maka dia akan langsung yang namanya, mohon maaf, langsung mati saudara. Makanya ada beberapa referensi yang mencatat begini saudara, bahwa imam besar ketika dia masuk maka salah satu kakinya akan diikat katanya saudara. Ini salah satu referensi yang mencatat saudara. Supaya apa? Supaya nantinya kalau dia ngalamin yang namanya kematian di sana, maka orang di luar akan akhirnya bisa menarik imam besar ini keluar. Supaya apa? Mereka tidak perlu masuk ke dalam untuk mengangkat jasadnya saudara. Ada referensi yang mencatat seperti itu saudara. Kenapa? Karena begitu besarnya jurang pemisah antara manusia dengan Tuhan. Tapi saya mau bilang saudara, melalui karya kayu salib, akhirnya apa saudara? Hubungan yang rusak antara manusia dan Allah itu dipulihkan. Sama-sama bilang sama saya, dipulihkan. Amin. Makanya karya kayu salib ditandai ketika Tuhan Yesus lakukan karya kayu salib, tabir bait Allah, tabir bait suci itu saudara, akhirnya terbuka. Boleh munculkan gambarnya. Jadi pada saat itu ketika Tuhan mengerjakan karya kayu salibnya, maka akhirnya apa? Tabir bait Allah, tabir bait suci itu terbuka, ruang maha kudus jadi terbuka. Gambaran tentang apa? Tidak ada lagi batasan antara manusia dengan Tuhan. Kita punya hubungan yang sudah dipulihkan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, ini satu hal yang sangat indah. Dalam kehidupan setiap kita, kita punya hubungan dengan orang penting aja indah sekali, luar biasa. Kita punya hubungan dengan presiden aja saudara, itu indahnya luar biasa. Saudara bisa bayangkan saudara punya hubungan dengan presiden. Saya percaya isi postingan Anda semuanya isi presiden semuanya saudara. Karena memang begitu indah saudara. Dan sekarang saya percaya ada banyak hal luar biasa yang akhirnya bisa kita raih saudara dalam kehidupan setiap kita. Nah apalagi ketika saudara dan saya punya hubungan dengan raja di atas segala raja. Amin. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, ingat baik, melalui karya kayu salib hubungan kita dengan Tuhan sudah dipulihkan. Katakan amin. Makanya hargai privilege ini. Saya mau bilang saudara, ini satu anugerah yang luar biasa. Orang Kristen yang tidak menghargai apa yang sudah Tuhan anugerahkan, hubungan yang begitu indah yang sudah Tuhan anugerahkan, mohon maaf ya, bahasa Ibraninya kedengaran te? Iya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, bahasa Ibraninya, terima kasih buat juru bicara saya di depan sini, itoku. Saya mau bilang sekali lagi saudara, hubungan dengan Tuhan itu begitu indah. Dan saya mau bilang saudara, kalau kita nggak punya hubungan dengan Tuhan, kita nggak akan kuat di dunia hari-hari ini saudara. Kenapa? Karena dunia hari-hari Alkitab bilang makin hari makin jahat. Dan saya mau bilang saudara, masalah tantangan persoalan kehidupan hari-hari saudara makin hari makin berat. Kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan, kita akan lemah. Kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan, kita bisa kalah. Ibarat handphone yang tidak terhubung dengan charger, akan ada saat dia lemah, dia lowbat dan gak kuat lagi. Tetapi kalau saudara dan saya, ibarat handphone itu, kita selalu terhubung dengan Tuhan. Mau apapun masalah tantangan persoalan kehidupan, kita tetap kuat. Karena kenapa? Kita punya kekuatan yang berasal dari Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Maka sekali lagi saya mau bilang saudara, jangan sampai karena kesibukanmu, jangan sampai hanya karena karirmu, jangan sampai hanya karena hal-hal yang di luar itu saudara membuatmu tidak menghargai hubunganmu dengan Tuhan. Pastikan apa? Jaga keintiman dengan Tuhan. Setiap hari jangan pernah mulai hari tanpa berdoa, tanpa pujian penyembahan. Karena saya mau bilang saudara, ketika kita selalu terkoneksi dengan Tuhan, apapun masalah tantangan persoalan kehidupan, dengan bangga kita bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Bilang sama kanan kirimu, karya salib memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, apa yang Tuhan pulihkan melalui karya salib? Yang kedua saya mencatat adalah pemulihan gambar diri. Sama-sama bilang sama saya, pemulihan gambar diri. Sama-sama bilang sama saya, gambar diri. Coba kita lihat ayat 23 dan 24 sekali lagi saudara. 23 dan 24. Yuk yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3 ya. Karena dan telah, ayat 24 dikatakan apa? Dan oleh, sama-sama bilang sama saya, kasih karunia. Sama-sama bilang sama saya, karya salib telah dibenarkan dengan apa? Cuma-cuma. Karena apa?
penebusan dalam Kristus. Saya mencatat di sini saudara, pada saat penciptaan manusia, Tuhan menciptakan saudara dan saya serupa segambar seperti Kejadian 1 ayat 27. Dikatakan apa? Kejadian 1 ayat yang ke-27. Sama-sama kita baca. 3. Ya, maka Allah menciptakan manusia itu apa? Menurut gambar, dan gambarnya menurut apa? Gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan diciptakannya mereka. Sekali lagi dikatakan apa? Maka Allah menciptakan manusia itu apa? Menurut gambarnya. Kata gambarnya ini saudara, bahasa aslinya saudara bicara tentang yaitu Selem, artinya apa? Exactly the same. Dan juga bicara tentang a representative figure saudara. Artinya begini, ketika Tuhan menciptakan saudara dan saya secara tampilan, maka saudara dan saya persis seperti Tuhan. Katakan amin. Dan gak cuma sampai di situ saja saudara, Tuhan juga memberikan rohnya dalam kehidupan setiap kita. Artinya apa? Baik tampilan luar maupun apa yang di dalam roh kita ini saudara adalah persis seperti Tuhan, karena Tuhan bersemayam di dalamnya. Katakan amin. Nah, tetapi begini saudara, oleh karena dosa, oleh karena pelanggaran, akhirnya dosa ini mengotori yang tadinya saudara dan saya bersih, yang tadinya saudara dan saya sempurna, yang tadinya saudara dan saya mulia, kita akhirnya menjadi rusak, kita akhirnya menjadi kotor saudara. Gambaran sederhana begini saudara, coba teman-teman saya, tim saya boleh bantu saya. Totalitas, haleluya. Nah, begini saudara, dalam kehidupan setiap kita, tambahin dikit. Ya, silakan. Kebalik. Iya, ini nih, gara-gara lagi puasa ya. Ya. Nah, ini baru benar. Nah, saya mau bilang saudara, ini adalah gambaran saudara dan saya. Saya bisa kasih gambaran saudara yang sebelah di sini saudara, yang saya tak akan tambahkan airnya saudara, adalah gambaran saudara dan saya. Saudara dan saya, kita dan Tuhan sebenarnya saudara satu ciptaan yang sama. Kenapa? Karena sekali lagi artinya begini saudara, maksudnya Tuhan menciptakan saudara dan saya sama seperti dirinya saudara, bersih, tidak bercacat celah, bersih, sempurna. Sama-sama bilang sama saya bersih, sama-sama bilang sama saya tidak bercacat celah. Amin. Saudara dan saya exactly the same, sama seperti Tuhan. Nah, tetapi begini saudara, oleh karena dosa, tapi ingat ini, saya ingat satu cerita saudara. Jadi satu ketika ada 4 orang dari daerah masing-masing saudara, mereka lagi merantau ke Jakarta. Akhirnya singkat cerita, mereka lagi datang ke sebuah kafe, ke sebuah restoran, mau pesan minum. Yang pertama orang Manado, dia pesan, pelayan pesan extra jo. Iyo, karena orang Manado jadi extra jo. Iyo, extra jo. Yang kedua dari Papua, dia pesan, pelayan pesan minuman ale-ale dari Papua. Yang ketiga dari Jawa, dia pesan, pelayan pesan minuman marimas. Iya dong. Yang terakhir orang Ambon, dia bingung, dia dengar 3 orang tadi teman-temannya pesan minuman ada bau-bau daerahnya. Akhirnya dia nggak habis akal, dia bilang, pelayan pesan betadin. Oh Tuhan, itu jokes bapak-bapak tahun 80-an saudara, masih lucu sampai hari ini saudara. Nah, balik lagi, ini adalah gambaran saudara dan saya. Kita diciptakan sempurna sama seperti Tuhan pencipta setiap kita, serupa segambar seperti Allah. Tetapi oleh karena dosa, maka akhirnya apa? Dosa mengotori setiap kita saudara. Dosa akhirnya apa? Membuat saudara dan saya, kurang dosanya, tambah lagi. Ini dosanya banyak, ini orang ini dosa banyak ini. Oh dia memang Senin sampai Sabtu, yang memang enak, yang memang enak, yang memang asik, yang memang asik. Nah ini dia. Oh banyak dosa dia. Oh Senin sampai Sabtu dia, ajojing. Sampai Sabtu subuh langsung lanjut gereja, nggak mandi saudara, pemutihan. Oh haleluya, berdosa. Nah, ini adalah gambaran saudara dan saya yang telah dikotori oleh dosa. Akhirnya apa? Keserupaan kita dengan Tuhan menjadi hilang saudara. Tetapi oleh karena karya kayu salib, Tuhan yang jadi manusia masuk menyatu dengan saudara dan saya. Akhirnya apa? Karya kayu salib membersihkan, memutihkan saudara dan saya.
Saya sudah siap-siap mau jadi pesulap juga, saudara. Haleluya. Yang diberkati katakan sempurna. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini nggak ada pendeta begini, saya doang nggak ada kerjaan ini, saudara. Tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara, melalui karya kayu salib saudara dan saya, kita dipulihkan gambarnya menjadi kembali serupa segambar seperti Allah. Kenapa? Karena saya mau bilang, saudara, keserupaan dengan Allah itu sangat penting buat saudara dan saya sebagai anak Tuhan. Itu kenapa kalau saudara perhatikan Roma 8 ayat 28 sampai 29. Coba kita lihat dulu ayat 28, saudara. Ada banyak mungkin saudara yang menghafal ayat ini karena ayat ini bagus. Ada banyak mungkin saudara mengerti ayat ini, tetapi seringkali hanya di ayat yang ke-28 saja. Sama-sama kita lihat 28. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Yaitu apa? Amin. Saudara mungkin sangat memahami ayat ini. Ya Pak Pendeta, saya sudah paham dengan ayat ini. Pak Pendeta, di mana saya sudah tahu bahwa apa? Tuhan bisa bekerja dalam segala sesuatu, dalam masalah, dalam tantangan, dalam persoalan, dalam sakit, penyakit, dalam keadaan sulit, untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupanku. Saya mau bilang, saudara, itu betul. Tetapi itu bukan tujuan utama Tuhan. Itu bukan tujuan yang paling penting buat Tuhan. Kenapa? Karena tujuan Tuhan mengizinkan segala sesuatu, bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tujuan utamanya adalah di ayat yang ke-29. Dikatakan apa? Ayat 29. 3, ya, sebab mereka juga untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu apa? Sama-sama bilang sama saya, kembali serupa, segambar seperti Allah. Amin. Karena saya mau bilang, saudara, Tuhan ciptakan saudara dan saya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi pastikan saudara dan saya, kita menyadari, ingat salib, kita ingat Tuhan sudah memulihkan setiap kita, sehingga gambaran kita tidak lagi rusak, tidak lagi kotor, tetapi sudah kembali serupa segambar seperti Allah. Representatifnya Allah. Harusnya orang di luar sana melihat kita sama seperti melihat Tuhan Yesus. Katakan amin. Karena saya mau bilang, saudara, mohon maaf ya, apalagi orang-orang di luar sana, mereka nggak baca Alkitab kita. Mereka nggak baca kitab kita. Yang mereka baca adalah bagaimana kehidupan kita. Kalau hidup kita nggak mencerminkan Yesus, bagaimana orang mau mengenal Yesus dalam kehidupan setiap kita? Saya mau bilang, mohon maaf ya, ada banyak orang ngakunya Kristen tapi nggak mencerminkan kekristenan, saudara. Saya dengar satu kisah, saudara, seorang Mahatma Gandhi, saudara, dari India, saudara. Satu statement dia yang begitu luar biasa, dia bilang begini, saudara. I cikilarte, I tell you, oh tumhere here jahe. Enggak, yang itu saya ngarang sendiri, saudara. Enggak. Kisah Mahatma Gandhi adalah dia sangat tertarik dengan Yesus. Dia sangat tertarik dengan kekristenan, saudara. Tetapi ketika dia datang ke sebuah gereja di India, yang dia temukan adalah apa, saudara? Yang dia temukan adalah respon yang sangat tidak wajar. Sesuatu tindakan yang sama sekali nggak memunculkan kasih Kristus di sana. Karena mereka melihat seorang Mahatma Gandhi ini datang dengan baju yang sama sekali lusuh, sedangkan mereka dengan jas dan lain sebagainya. Dia sama sekali ditolak di sana, saudara. Makanya satu statement dari Mahatma Gandhi, dia bilang begini, saudara, saya suka Yesusmu, tapi saya nggak suka orang Kristenmu. Kenapa? Karena orang Kristen nggak memunculkan kasih Kristus, tetapi malah justru jadi batu sandungan. Saudara bisa bayangkan, seandainya orang-orang itu menjadi serupa segambar seperti Allah dalam tindakannya, saya mau bilang mungkin India dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau India dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan, itu pasti luar biasa. Ketika lagu Ku tak pandang dari suku mana akan jadi ye tumhere mere here jahe tumhere do hai cikilarte. Tolong jangan ketawa, saya lagi serius hari ini, saudara. Saya lagi takut, saudara. Oh Tuhan. Tapi itulah makanya sekali lagi saya mau bilang, saudara, ayo kita diciptakan sudah dipulihkan serupa segambar seperti Allah. Orang harus melihat Yesus hidup dalam kita. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Jangan ngakunya Kristen, kalung salib, anting salib, gelang salib, baju salib, tinggal disalib yang belum.
Tapi kelakuan nggak ada Kristus-Kristusnya sama sekali. Orang lihat dia nggak ada Yesus-Yesusnya. Orang lihat dia kayak Yudas Iskariot ini orangnya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, yuk gambar diri kita sudah dipulihkan. Pastikan melalui kehidupan setiap kita orang bisa melihat ada Tuhan yang hidup, sehingga melalui kehidupan setiap kita banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, karya salib memulihkan gambar diri kita supaya hidup kita memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, imam musik boleh siap-siap. Apa yang Tuhan pulihkan melalui karya salib? Yang ketiga saya mencatat adalah bicara tentang memulihkan tujuan. Sama-sama bilang sama saya, memulihkan tujuan. Sama-sama bilang sama saya, memulihkan tujuan. Ayat 26 saudara, masih dalam Roma 3 tadi saudara, ayatnya yang ke-26. Sama-sama kita baca 3. Ya, maksudnya ialah bahwa ia benar dan juga apa? Sekali lagi saudara, bahwa ia dan juga membenarkan orang yang, haleluya. Saya mau bilang saudara, manusia sejak semula bukan diciptakan untuk binasa. Sekali lagi, manusia sejak semula kita bukan diciptakan untuk binasa. Itu kenapa kalau saudara pelajari kitab Kejadian, Tuhan menciptakan manusia untuk hidup selamanya, untuk hidup kekal di Taman Eden, katakan amin. Nah, tetapi oleh karena dosa yang tadinya tujuan Tuhan adalah kekekalan, dosa itu melencengkan tujuan menjadi kepada kebinasaan. Makanya dosa bahasa aslinya itu hamartia saudara. Hamartia itu secara harafiah bicara tentang salah sasaran atau meleset dari sasaran. Kira-kira gambarnya seperti ini saudara, yang bisa menggambarkan saudara. Saudara lihat menderitanya karena dosa saudara. Saya mau bilang saudara, gara-gara salah sasaran, akhirnya manusia menuju pada kebinasaan. Bukan seperti sasaran awal, yaitu apa? Kehidupan yang kekal saudara. Nah, makanya begini, melalui karya kayu salib, Tuhan akhirnya memulihkan tujuan saudara dan saya yang tadinya sempat salah oleh karena dosa, akhirnya dikembalikan untuk menuju pada tujuan yang benar, yaitu hidup yang kekal, katakan amin. Tapi saya mau bilang saudara, ketika Tuhan memulihkan tujuan saudara dan saya, bukan berarti hanya kita terima begitu saja, tetapi ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Apa itu Pak Pendeta? Coba kita buka Filipi pasalnya yang kedua ayat 12 sama-sama. Dikatakan apa di sana? 3 ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu apa? Tetaplah kerjakan dengan takut dan gentar. Bukan saya seperti apa? Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku apa? Jadi keselamatan bukan cuma dianugerahkan, tetapi juga Tuhan sudah pulihkan saudara dan saya menuju pada keselamatan yang Tuhan sudah sediakan. Tapi bukan cuma diterima, tapi dikerjakan. Yaitu apa? Dalam ketaatan. Berjalan di dalam jalan lurusnya Tuhan. Taat. Kalau Tuhan bilang jalan lurus, lurus saja. Jangan melenceng ke kiri dan ke kanan, lurus saja. Mau bilang saudara, tapi sayangnya ada banyak orang Kristen tergoda untuk melenceng ke kiri dan ke kanan saudara. Saya ngerti, dosa iblis buat semenarik mungkin. Dosa itu iblis package semenarik mungkin saudara. Makanya kalau saudara yang hidup hari-hari ini kan kita bisa melihat ya, jauh lebih menarik dosa daripada hidup dalam kekudusan. Jauh lebih menarik dosa daripada hidup dalam kejujuran. Jauh lebih baik menarik dosa daripada hidup dalam kebenaran saudara. Apalagi orang dunia hari-hari yang sudah termakan dengan omongan iblis dengan segala macam
kalimat bilang begini, aduh, lu hidup lurus-lurus, cupu, lu hidup lurus-lurus, ketinggalan zaman lo nggak gaul men, lo nggak gaul, ya kan? Anak muda kan, kalau di rumah doang berdoa, kenapa? Mau jadi malaikat lu? Lu kalau mau gaul, ayo, yang memang enak, ajo jing. Lu hari-hari gini lu mau jujur, aduh, gak menarik hidup lu. Lu kalau hidup jujur dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, lu jujur, aduh, kismin terus lu. Mendingan kayak kita nih, lu belok kiri kanan dikit, gak apa-apa lah, tipu-tipu dikit, gak apa-apa lah. Lu tipu-tipu dikit, cuan, hepeng, doi. Lu jujur, nah ada ngepeng bos. Bos cuan, nyanda ada doi di sana bos. Ayo, ada kesempatan nih, udahlah, curi aja tipis-tipis. Banyak juga boleh kan, nggak ketahuan. Udahlah, daripada lu jujur, aduh. Nih gua nih, kalau lu curi dikit, korupsi dikit, tipu dikit, aduh, lu bisa keliling dunia bos. Lu bisa jalan-jalan ke Swiss. Lu bisa merasakan dinginnya es salju di Swiss. Lu kalau jujur terus, ya, lu kepanasan lu. Bekasi Harapan Indah. Harapannya doang indah, kenyataannya enggak. Mohon maaf buat orang Harapan Indah, ampun. Oh Tuhan, we love Bekasi. Dikit-dikit aja nggak apa-apa. Tuh kalau korupsi dikit ini udah lu ntar bisa beli mobil mewah lu, Pajero, Fortuner, Lexus, apa lagi? Alphard. Banyak. Duduk di mobil dingin, pilot seat, lu lurus, ya, paling naik Supra geter lu. Kok saudara ketawa? Supra geter adalah bagian dalam hidup saya dalam waktu yang panjang, saudara. Dulu saya pelayanan WL naik Supra geter kemana-mana, saudara. Iya, kemana-mana. Sobrekernya udah keras. Makanya ketika naik WL, suara saya bervibra. Bukan karena dia fragma, gara-gara getar dari tadi. Oh Tuhan. Terus klaksonnya, mohon maaf ya, udah kayak babi dengar lagu Natal, saudara. Ini cerita sedih loh, kalau saudara ketawa. Betul, saya saking malunya sama suara klakson motor saya, udah mau ditabrak saya nggak mau klakson. Daripada malu. Oh Tuhan, oh Tuhan, akhirnya mau ketabrak saya lebih baik teriak, lebih kencang. Oh Tuhan, oh Tuhan. Saudara ketawa di atas penderitaan pendeta sendiri berdosa ya. Saya pikir saudara tuh orang baik ya semuanya. Tapi saya senang. Kenapa? Karena setidaknya saya dapetin itu dengan keringat dalam kejujuran, saudara. Nggak usah sok baik, tadi ketawain, sekarang tepuk tangan. Tidak mempan Amirah. Tapi saya mau bilang saudara, ya lebih baik begitu.
daripada saudara nikmatin semua yang serba enak tapi dengan cara ketidakbenaran, saudara. Ada satu ayat dalam Amsal yang sangat menegur, bilang begini, saudara. Amsal 16 ayat 8 bilang begini, saudara. Boleh munculkan? Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa. Saya mau bilang, saudara, nggak apa-apa. Nggak apa-apa saudara naik motor, yang penting dalam kejujuran. Daripada saudara naik mobil mewah, tinggal di rumah yang mewah, naik jet pribadi ke sana kemari, tapi semua didapat dengan cara yang tidak benar. Kita nggak tahu kapan waktu Tuhan. Saudara lagi nikmatin, enak, dingin, tiba-tiba Tuhan panggil, taruh di neraka. Langsung panas, panas, panas. Nggak apa-apa, naik motor juga dingin kok. Dingin banget lagi. Apalagi kalau hujan-hujan. Aduh, istri, anak 3, di tengah anak, istri paling belakang di lampu. Gak apa-apa, dingin. Naik motor juga dingin. Saya aja sekarang lagi kedinginan, masuk angin lagi sering sekarang tuh. Iya, kena angin ketenaran. Tuhan, kau tahu aku bercanda, Tuhan. Aduh. Tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara, ya. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, nggak apa-apa. Jangan tergoda untuk ke kiri ke kanan dengan cara yang tidak benar, saudara. Lurus-lurus aja. Sekalipun mungkin kalau lihat Pak Pendeta, tapi kalau saya lurus-lurus berkatku kecil Pak Pendeta, it's okay. Karena saya mau bilang, saudara, ketika kau tetap berjalan di jalannya Tuhan, hidup dalam ketaatan, mungkin hari ini berkatmu kecil, tapi ada mata Tuhan yang tertuju padamu. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, saudara. Kabar baiknya, selama kau hidup dalam kebaikan, dalam kejujuran, hidupmu pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Kesaksian Ibu Gembala sidang kita bersama Bapak Gembala. Mereka jaga hidupnya, tangannya jujur, saudara. Ketika di istana, Gembala sidang kita, Bapak Gembala, itu jaga kejujuran. Sekalipun dia punya kuasa, punya otoritas, dia tetap jaga tangannya bersih. Hidupnya diberkati Tuhan. Ibu Gembala sidang kita, bisnis, usaha, semuanya dalam kejujuran. Sampai hari ini sangat diberkati Tuhan. Dan saya juga belajar, saudara. Memang ada saat dimana tadi saya naik Supra Getar, tapi tetap jaga kejujuran, nggak curi, nggak nipu, nggak lakukan hal yang tidak berkenan. Saya mau bilang, saudara, Tuhan memperhatikan itu. Tuhan buka tingkap langit memberkati setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Makanya yuk, seruan Gembala selalu, ayo hidup jujur, hidup berkenan, nggak usah aneh-aneh. Taat aja, jalan aja lurus. Di situ ada berkat Tuhan. Di situ ada mujizat, ada pemulihan. Dan ketika tiba waktunya Tuhan nanti, kehidupan kekal akan Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, karya salib memulihkan tujuan kita untuk menikmati kerajaan sorga yang Tuhan sediakan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Mari sama-sama berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan.
Sama-sama boleh doa di hadapan Tuhan. Sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita di Jumat Agung ini, karya salib membawa pemulihan bagi setiap kita. Melalui salibnya, Dia memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Supaya dalam hubungan dengan Tuhan, ada kekuatan yang selalu menjadi bagian setiap kita. Karya salib memulihkan gambar diri saudara dan saya yang rusak oleh karena dosa. Sehingga melalui kehidupan setiap kita, orang bisa melihat ada Tuhan yang hidup. Dan yang terakhir, melalui karya salib, Tuhan memulihkan tujuan kita yang sempat rusak, salah oleh karena dosa menuju pada kebinasaan, dipulihkan untuk kembali pada kehidupan kekal yang Tuhan sediakan. Tugas kita, kerjakan keselamatanmu dengan hidup dalam ketaatan. Jangan tergoda untuk hidup dalam dosa, untuk ke kiri ataupun ke kanan, tetapi tetap ada di jalan lurusnya Tuhan. Karena di situ ada berkat, di situ ada pemulihan, di situ ada mujizat. Dan ketika tiba waktu Tuhan nanti, setiap kita akan pesta dalam kerajaan surga. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, mari pandang karya salib Tuhan.